Sudut mulut Louis membentuk senyuman dan menjawab, Ini hanyalah kata-kata yang sangat sederhana, tapi sudah membuat Lintang sakit hati. Demi pacarnya, Louis rela datang sendiri ke sini hanya untuk membeli kue yang sederhana ini. Yang terpenting adalah Louis sendirilah menggunakan mulut sendiri mengakui kalau wanita itu adalah pacarnya. Siapa sih pacarnya itu? Tidak mungkin wanita bertopeng yang menari di panggung itu. Louis mengangkat bungkusan kue, pergi meninggalkan toko itu dan tidak ingin melihat siapapun. Lintang melihat bayangan Louis dan emosi sampai menggertakkan giginya. Siapa wanita jalang itu? Dia juga tidak tahu siapa yang bisa membuat Louis jatuh cinta. Jangan biarkan dia tahu siapa orangnya. Kalau tidak, dia akan menghancurkan wajah wanita itu. Di malam hari, Lina melihat pria ini benar-benar membawa pulang kue. Dia melihat di atas meja itu banyak tumpukan-tumpukan kue dan tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Lina memakan kuenya dan pikirannya sangat kacau. Kamu kenapa? Apakah kamu merasa terharu? Louis berkata sambil tertawa. Lina menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Tidak. Aku hanya merasa ini terlalu enak. Sebegitu enaknya kah? Louis melihat mulutnya yang penuh dengan kue itu terlihat sangat imut seperti seekor hamster. Dia dengan tidak tahan mencubit wajahnya dengan ringan. Enak sekali ya. Louis berjanji kepadanya. Kalau enak, lain kali aku akan membelinya untukmu lagi. Setelah makan malam ini, Lina bersikeras berkata, Kapan aku bisa pulang ke rumah keluarga Liu? Kalau misalnya dia tidak kembali ke rumah keluarga Liu dan ketahuan kalau dirinya tinggal di rumah Louis, dan di saat itu orang yang membantunya bicara juga tidak bisa berkata-kata lagi. Dan lebih lagi, dia juga tidak boleh membiarkan keluarga Lin mengetahuinya. Hanya saja keluarga Lin tahu mereka sendiri tidak bisa dekat dengan Lukas, dan pastinya yang mendapatkan hukumannya itu pasti ibunya. Yang paling penting itu, sekarang dia sendiri yang tinggal di rumah Louis. Ini bisa saja tinggal bersama. Ini artinya hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Dalam 2 hari ini, dia sudah mengetahui kalau hatinya sudah meleleh seperti dilelehkan larva panas. Mata Louis yang awalnya terlihat senang itu, tiba-tiba berubah dan mengerang. Kamu kenapa terburu-buru untuk pulang? Kamu ingin cepat-cepat pergi menemui orang sakit itu ya? Hatimu masih mengingatnya. Ini rumahku dan juga rumahmu. Priamu hanyalah aku. Dan juga, apakah sampai sekarang kamu masih menganggap dia sebagai suamimu? Jangan lupa, kalau dalam hukum kalian itu tidak punya hubungan apa-apa. Dia hanya menganggapmu sebagai orang yang tak berguna, dan kamu masih menerimanya. Lina takut dia marah. Setiap kali Louis marah, Lina akan merasa sangat ketakutan di dalam hatinya. Aku bukan seperti itu. Aku hanya takut ketahuan. Benar-benar hanya karena ini. Berarti kamu tidak menyukai Lukas. Kalau memang tidak menyukainya, ini artinya yang kamu suka hanyalah aku, ucap Louis. Pikiran Lina sangat kacau dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini.
Kalau dia menjawab iya, maka Louis tidak akan pernah melepaskannya dan mengira kalau Lina benar-benar menyukainya. Tidak, ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin menyukai Louis. Dia juga bukan segalanya untuknya. Louis menganggapnya sebagai sebuah mainan dan hanya untuk kesenangan sesaatnya saja. Dia menganggap semua ini hanyalah sebuah permainan saja. Tapi kalau dia menjawab tidak, Louis pasti bisa marah. Akhirnya, kepalanya sudah terasa panas dan mempertaruhkan segalanya, dan Lina pun berkata, "Aku tidak menyukainya, juga tidak menyukaimu. Tapi aku akan tetap di sampingmu sampai dia bangun. Kalau tidak, aku tidak akan pergi." Louis sangat emosi dibuatnya dan tidak tahu dia harus senang atau marah. Jari Louis menjepit dagu Lina. Dia pun berkata, "Kamu ini sudah membuatku bingung. Kamu kira kalau kamu memberikan jawaban seperti ini bisa membuatku tidak berani menyakitimu? Ubah jawabanmu. Jawabanmu hanya satu saja, menyukaiku. Dan kamu hanya bisa menyukaiku saja. Aku tidak mau kamu tinggal di sisinya, dan aku mau kamu tinggal di sini seterusnya." Louis tidak percaya apa yang dikatakan wanita ini. Di dalam hatinya, dia pasti mengira kalau pria ini tidak mau membiarkannya saja. Membahas ini lagi akan membuatnya semakin emosi. Lina melototinya dengan ketakutan. Tidak boleh. Kalau dia tidak kembali ke sisinya Lukas, maka dia telah melanggar janji di tahun itu. Keluarga Lin pasti akan menyakiti ibunya. Louis tidak tahu apa alasannya, sedangkan dia lebih tidak boleh memberitahukan alasan ini kepada Lukas. Tidak boleh. Lina menggelengkan kepalanya dan hatinya masih ada Lukas. Aku benar-benar tidak bisa. Kalau kamu tidak membiarkan aku pulang dan ingin aku terus tinggal di sini, aku tidak akan makan dan lebih memilih untuk mati. Louis marah sampai memukul meja. Kurang ajar, kamu lagi mengancamku ya? Lina hanya bisa menundukkan kepalanya. Bukan begitu, aku memang harus kembali ke sisinya Lukas dan menjaganya saja. Louis tertawa dengan sinis. Bagus sekali. Lina, kamu adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Aku sudah sangat menyayangimu. Yang kamu ingat hanyalah kembali ke sisi pria lain. Sekarang kamu pergi kembali. Mata Lina terlihat malu, tapi dia tetap saja berdiri dari kursi dan pergi. Dia sudah tahu. Lina pergi meninggalkannya selangkah demi selangkah. Inilah yang diinginkannya. Tapi entah kenapa, hatinya terasa sangat sakit. Tentu saja, Bibi Septi melihat adegan mereka yang sedang marah, tapi tidak berani masuk untuk menghentikan mereka. Ini juga pertama kalinya dia melihat ada orang yang berani dengan tuan muda beradu mulut. Bagaimana ini? Tuan muda pasti sudah sangat marah. Tapi langit sudah gelap. Kalau nona seorang kembali ke rumah, ini pasti sangat bahaya baginya. Tapi sekarang ini emosi tuan muda sudah mencapai puncaknya. Dia mana berani lagi untuk membujuknya. Lina sudah berjalan beberapa puluh langkah. Karena pikirannya sedang kacau dan tidak tahu mau bagaimana lagi. Sampai-sampai suara langkah kaki orang yang mengejarnya juga tidak tahu. Tiba-tiba tubuhnya dipeluk sepasang tangan dan digendong seperti seorang putri salju. Lina terkejut dan melihat ke arah pria itu. Ternyata dia. Kenapa datang menyusulnya? Louis dengan dingin berkata kepadanya,
Kamu mau pergi kemana? Bukankah kamu menyuruhku pergi? Jawab Lina. Louis menjawabnya dengan satu kalimat. Aku menyuruhmu pergi kembali ke kamar, bukan menyuruhmu untuk pergi keluar.